Hai, Shalom, selamat datang di channel saya, Joy Manuru. Channel ini saya buat untuk membantu teman-teman, menemani teman-teman untuk berpikir secara biblical. Dan seri kali ini akan saya mulai dengan pelajaran hermeneutik, di mana saya akan menemani teman-teman untuk belajar bagaimana memahami ilmu hermeneutik, atau dengan kata lain bagaimana menafsir Alkitab secara baik. Dan ke depan saya akan membuat video seperti ini dan harap menjadi berkat bagi teman-teman semua. Dan yang pertama-tama saya mau bagikan untuk teman-teman bahwa dalam belajar hermeneutik kita sangat dibantu oleh berbagai aplikasi atau teknologi yang sudah berkembang. Dan saya akan mulai pengenalan ini dengan aplikasi yang harus dimiliki oleh mahasiswa, karena ini adalah materi di kampus, atau Bapak Ibu harus memiliki aplikasi-aplikasi ini di Android kalian. Pertama-tama yaitu Alkitab dengan ikon warna biru seperti ini, kemudian aplikasi tafsiran dengan ikon seperti ini, warna merah seperti ini. Dan tafsiran sangat penting karena kita harus menjumpai beberapa tafsiran yang sudah ada di dalam sejarah untuk menjadi perbandingan bagi kita dalam menafsir sebuah teks. Kemudian aplikasi berikutnya adalah Wikipedia, di mana aplikasi ini memuat berbagai ringkasan terhadap kitab per kitab. Ya, misalnya dalam satu kitab itu siapa penulisnya, latar belakangnya apa, tujuan penulisan bukunya apa, survei kitabnya apa, kemudian ciri-ciri khas dari kitab tersebut, dan kemudian dilanjutkan nanti di dalam Wikipedia ini dia menyediakan ringkasan kitab per kitab, ya, garis-garis besar kitab tersebut, kata-kata kunci di pasal tersebut, sehingga sangat membantu saudara sekalian untuk menafsir satu konteks yang hendak ditafsir. Kemudian aplikasi berikutnya adalah aplikasi Kamus Alkitab, ikonnya warna hijau seperti ini. Itu adalah aplikasi yang membantu saudara untuk menemukan kata yang hendak ditafsir. Misalnya kata garam, waktu Yesus berkata, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Maka teman-teman bisa ketik kata garam di aplikasi Kamus Alkitab, dan di kamus nanti akan ditunjukkan seberapa sering kata garam digunakan dalam Alkitab. Kemudian di dalam Kamus Alkitab itu ada bagian ensiklopedia, dia akan menjelaskan bagaimana penggunaan garam di abad pertama atau di masa-masa penulisan Alkitab. Nah, ini sangat membantu teman-teman sekalian. Kemudian misalnya mencari suatu latar belakang penggunaan, misalnya kata perkamen, misalnya kata kata-kata yang lain yang mungkin sulit, yang teman-teman tidak bisa pahami secara mendasar, tapi teman-teman bisa memahaminya melalui Kamus Alkitab ini. Kemudian aplikasi berikutnya adalah Peta Alkitab. Ini adalah aplikasi yang memuat letak-letak geografis dari wilayah-wilayah yang terdapat di dalam Alkitab. Ya, misalnya teman-teman mau melihat di mana itu kota Bethlehem. Ya. Waktu di abad pertama, kota Bethlehem itu seperti apa, sebesar apa wilayahnya. Maka di Peta Alkitab dia bisa menjelaskannya atau menunjukkannya. Kemudian aplikasi berikutnya adalah aplikasi Revivo. Di aplikasi ini sebenarnya yang saya utamakan adalah Alkitab suaranya, karena salah satu syarat untuk seseorang layak menafsir Alkitab, dia harus sudah selesai membaca Kejadian sampai Wahyu. Seluruh Alkitab sudah selesai dia baca. Itu syarat pertama untuk seseorang menafsir, karena tidak mungkin Anda menafsir sebuah buku yang tidak pernah selesai Anda baca. Jadi syarat pertama untuk menafsir adalah Anda selesai membaca Kejadian sampai Wahyu. Nah, kendalanya adalah seringkali orang ketika membaca menjadi cepat bosan. Nah,
saya melalui aplikasi Revival ini mendorong teman-teman untuk download, karena di situ ada aplikasi suara, Alkitab Suara, di mana teman-teman sambil tiduran, sambil duduk, sambil makan, teman-teman bisa mendengarkan atau saudara bisa mendengarkan Alkitab Suara ini, ya. Jadi selesaikan dulu baca ya, atau dengarkan Kejadian sampai Wahyu, baru nanti Anda layak disebut sebagai penafsir Alkitab, ya. Kemudian aplikasi berikutnya adalah aplikasi MySword, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang sangat membantu untuk penelusuran kata-kata asli, ya. Kata asli, misalnya teman-teman mau meneliti bahasa Yunaninya persekutuan, ya, maka kata persekutuan itu teman-teman bisa cari artinya dalam bahasa Inggris. Kemudian nanti di aplikasi MySword ini dia ada ada ikon khusus, tinggal diklik ikon itu, maka dia akan menguraikan bahasa Yunaninya apa, bahasa aslinya apa, dan pengertiannya apa, ya. Nah, itulah aplikasi yang harus dimiliki oleh saudara sekalian untuk mulai menafsir Alkitab. Kemudian ada satu channel YouTube yang saya anjurkan untuk saudara subscribe, yaitu namanya The Bible Project. Ya, The Bible Project ada yang versi bahasa Inggris, ada yang versi bahasa Indonesia. Kalau saudara tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, silakan subscribe yang bahasa Indonesia. Hanya saja bahasa Inggris pada dasarnya lebih lengkap ya dibanding yang versi bahasa Indonesia. Apa yang terdapat di channel YouTube ini, dia memuat ringkasan atau uraian singkat dari kitab per kitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi dia membuat sebuah ulasan yang bersifat animasi dan membantu saudara untuk memahami secara komprehensif, ya, secara utuh isi satu kitab. Nah, ini sangat penting. Jadi untuk menafsir satu ayat yang unit khusus atau unit kecil dalam Alkitab, dalam satu kitab, sebaiknya, misalnya saya mau menafsir Matius pasal 18 ayat 12. Sebelum saya menafsir Matius pasal 18 ayat 12, sebaiknya saya memahami apa dulu isi kitab Matius secara keseluruhan. Apa garis-garis besar dalam kitab Matius. Maka channel YouTube ini sangat membantu saudara untuk memahami apa isi satu kitab. Nah, setelah kita memahami isi satu kitab, kita bisa lebih dapat memahami makna kata per kata atau ayat per ayat di dalam kitab tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman silakan kunjungi website Alkitab Sabda. Ini adalah sebuah website yang sangat membantu kita untuk menafsir, karena di sini dia juga memuat beberapa item seperti tafsiran, studi kamus, studi kata, leksikon, studi peta, ilustrasi khotbah, ekspositori, dan sebagainya. Ini sangat membantu untuk teman-teman juga untuk menafsir Alkitab. Nah, inilah pengantar untuk seseorang di zaman kita ini dengan teknologi yang ada untuk mulai menafsir. Silakan laksanakan atau lakukan apa yang saya anjurkan di video kali ini, dan saya akan kita akan masuk di pertemuan di video berikutnya. Saya akan menguraikan bagaimana kita mulai masuk menginvestigasi atau mengobservasi Alkitab. Tunggu di series berikutnya, dan terima kasih sudah melihat atau menonton video ini. Tuhan berkati.